Halo, selamat datang anggota Perkopi dan para sahabat Perkopi dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini kita bisa terhubung dengan generasi milenial juga nih yang dari Indonesia Timur, dari kota Palu. Halo Catherine, Halo, selamat pagi. pagi semua. Nah kali ini kita mau membahas konferensi nasional perpajakan yang diadakan oleh Dirjen Pajak pada tanggal 3 Desember 2020. Kemarin kamu ikut nggak? Iya, ikut. Udah sempat ikut sih nontonin. Seru ya dari Iya, YouTube-nya. Nah, cukup konferensi ramai. nasional perpajakan Banyak. ini kan eh, mengundang akademisi nih untuk dapat memperkuat lagi nih ekologi dari sistem perpajakan karena bukan cuma dari perpajakan itu sendiri, tapi juga perlu melebarkan fokus pada dunia akademisi gitu. Benar. Kalau dari pandangan kamu sendiri, dari keseluruhan konferensi nasional perpajakan itu seperti apa sih? Kalau mengenai konferensi yang di speech-nya Ibu Menteri ya, kan selama ini mereka sudah mengeluarkan banyak insentif. Nah, itu juga menyebabkan adanya penurunan penerimaan pajak. Yang menjadi masalah itu kan tax ratio di Indonesia Pasti ini kan turun ya, rendah juga sebetulnya. Nah, kalau tax ratio yang saran dari IMF kan kalau nggak salah 15% ya. Sementara Indonesia tuh masih rendah. iya, nah dengan relaksasi ini sebetulnya yang diinginkan oleh negara kita juga sebetulnya pajak itu bukan dianggap penjajah nih, karena banyak banget yang anggap pajak tuh kayak penjajah gitu, padahal enggak, sebetulnya kan itu kewajiban konstitusi dari warga negara kan, di mana di seluruh negara pun pasti ada potongan pajak, dan pajak itu juga digunakan untuk membangun negeri. Sebenarnya pun kalau misal kewajiban kan pasti ada timbal baliknya ya. Kita menerima juga fasilitas-fasilitas yang ada. Dari penanganan COVID ini juga jadinya melebarkan defisit anggaran kita sebetulnya ya. Benar-benar penerimaannya kurang, tapi pengeluaran negaranya meningkat. Jadi Betul, kurang balance sih. betul. Kasihan banyak PR. Nah, tapi dalam pandemi ini sisi yang positif untuk kita pikirkan itu adalah bagaimana negara berusaha keras banget ya untuk kita semua di Indonesia ini sebagai warga negara betul-betulan habis-habisan pemerintah kita Jaga lakukan kesejahteraan. segala hal Mulai dari betul. lulusan baru kan susah nyari kerja sekarang, itu Mm-mm, bisa dibantu dari prakerja. Adapun mm-mm, yang udah kerja juga dikasih insentif gaji, kalau mm-mm. yang pengusaha juga dikasih insentif, jadi cukup banyak insentif yang diberikan sih. Iya, nah ngomong-ngomong soal prakerja tadi, sebetulnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin kan ada klaster perpajakan tuh, di mana dari klaster perpajakan itu ditujukan bahwa kemudahan investasi, kemudahan perpajakan itu diberikan banget supaya uang tadi itu Masuk. Mhm, iya inginnya stay di Indonesia diinvestasikan yang nantinya bermuara pada pembukaan lapangan kerja bagi benar. teman-teman semua. Karena banyak yang Iya, galau ya pasti ya, waktu kita dekat-dekat mau kelulusan itu, kita deg-degan nih, kita dapat pekerjaan nggak ya, dapat pekerjaan nggak ya, gitu kan. benar. Mhm, Yang udah lama lulus aja kan mungkin banyak juga yang masih belum dapat kerja, apalagi yang lulusan baru kan. Adapun juga kadang perusahaan tuh perlunya yang udah skilled, yang sudah berpengalaman. Jadi mhm. kadang kurang match gitu. Jadi dengan adanya prakerja mungkin cukup membantu ya karena mereka diberikan bekal-bekal skill, adapun juga menerima sertifikat. Jadi itu bisa jadi pegangan lah buat para pencari kerja yang baru. Betul. Nah, berbicara dengan skill tadi, nah ini sebetulnya dari Perkopi juga kita kan memberikan dan membuka kesempatan seluas-luasnya nih bagi para teman-teman mahasiswa untuk nanti kita akan bukakan dalam kesempatan magang atau pelatihan gitu kan, diklat, Keren-keren. betul. Supaya nanti ketika lulus itu para teman-teman sahabat Perkopi ini udah siap nih mengambil kesempatan di dunia pekerjaan nanti. Iya.
Nah, dari sebetulnya kalau kita mau reminder nih ke para teman-teman semua, jadi tugas utama dari pajak itu kan mengumpulkan penerimaan negara. Dan tadi kan sudah kita singgung juga bahwa tax ratio di Indonesia ini kan memang masih rendah. Ini menunjukkan atau menggambarkan bahwa masih kurang optimalnya nih kemampuan kita dalam pengumpulan pajak. Nah, akibatnya apa? Akibatnya itu kan jadi hal tersebut menghalangi Indonesia dari membangun hal-hal yang esensial. Karena kita kan tahu nih, pajak dari negara kita itu kan betul-betul digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di multi bidang. Ada pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, dan juga infrastruktur tadi. Nah, kita perlu apresiasi banget nih sebetulnya dengan teman-teman kita di Dirjen Pajak karena perpajakan itu harus benar-benar dinamis juga untuk mengikuti perubahan Berkembang. di teknologi di dunia karena sekarang kan betul-betul teknologi banget ya semuanya gitu dan Iya, kita merubah. dipaksa dipercepat gitu untuk mengikuti perubahan kayak misal pembelajaran jarak jauh, terus dari segi perpajakan mungkin adanya inovasi-inovasi yang baru supaya wajib pajak tuh nggak susah gitu mau bayar pajak. Maksudnya kan persepsi saat ini tuh kayak orang tuh rasa menjadi beban ya membayar pajak, padahal kan ya sebenarnya kan itu balik ke kita juga benefitnya. Nah, kalau dengan adanya inovasi dari DJP sendiri itu semoga para wajib pajak ini merasakan bahwa selain memang itu merupakan suatu kewajiban, tapi kita diberikan juga berbagai kemudahan karena kan memang asas-asas pajak itu ada. Jadi DJP itu memberikan kemudahan lah bagi kita sebagai wajib pajak. Betul banget. Sehingga dari perpajakan itu, apalagi dengan relaksasi tadi, diharapkan kan berbagai resources sumber daya bisa ngalir ke kegiatan-kegiatan yang produktif. Sehingga tidak hanya fokus di menerjemahkan produktivitas dan inovasi, tapi juga mampu menciptakan kesempatan kerja, terutama Iya, masyarakat yang demografiknya didominasi oleh kelompok-kelompok muda. benar sih. Kelompok muda ini yang sangat menjadi tumpuan kan ke depannya. Apalagi Indonesia kan nanti akan menerima bonus demografi ya, yang Betul. sebenarnya tuh bisa jadi bumerang juga kalau misal milenialnya nggak terlalu dipersiapkan, jadi susah juga nanti walaupun adanya bonus demografi, tapi kita nggak bisa gunakan kan sayang. Betul banget. Makanya generasi-generasi muda, ayo kita taat pajak, kita patuh pajak, kita bangun negara kita. Nah, kita kembali ke kegiatan konferensi nasional perpajakan tadi yang ditujukan sebetulnya kita sepakat ya dengan Ibu Menteri Ibu Sri Mulyani di mana kegiatan konferensi nasional perpajakan tadi itu memang ditujukan untuk mengisi ruang publik di berbagai tingkat yang bisa memberikan kesadaran yang luas kepada masyarakat. Nah, juga dari para akademisi kan diharapkan juga dari hasil paper ilmiahnya tadi bisa dipublikasikan ke jurnal-jurnal akreditasi yang tertinggi, di mana selain dari prestis juga menunjukkan bahwa perpajakan Indonesia selalu berkembang didukung oleh kualitas research dari para akademisi-akademisi Indonesia. Kemudian diharapkan juga kan perbaikan kualitas dari kebijakan dan kinerja dari teman-teman kita di Dirjen Pajak serta pemahaman masyarakat juga nih terhadap pajak. Pada akhirnya kan dengan ini diharapkan muaranya itu pendapatan negara meningkat, tax ratio semakin tinggi, tapi key point-nya itu kan sebetulnya tax ratio yang meningkat bukan karena paksaan negara, melainkan dari kesadaran masyarakat secara sukarela sebagai bentuk dari bela negara. Sebenarnya pandangan di masyarakat nih memang masih terdistorsi ya, karena banyak yang anggap pajak itu bukan kewajiban, tapi beban dari Masih menjadi negara. beban juga. Ya kan, beban dari negara yang tidak pernah dihubungkan dengan kehadiran negara itu sendiri. Nah, dengan pandemi ini kita bisa melihat banget kan bagaimana negara turun bekerja keras
bagi masyarakat supaya pandemi ini juga cepat berlalu, segala insentif diberikan supaya para masyarakat ini tidak terlalu terdampak dalam pandemi ini di mana ekonomi sangat turun drastis dibandingkan sebelum pandemi gitu kan. Jadi benar-benar sebetulnya dari pandemi ini kita merasa sangat bangga dengan negara kita, dengan pemerintah kita, terutama dari juga teman-teman di Dirjen Pajak, karena mereka bekerja sangat keras dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Mereka menemukan berbagai hal yang untuk diberikan kepada masyarakat agar masyarakat yang terdampak pandemi ini, COVID-19 ini dapat lekas pulih juga dengan fondasi yang kuat tadi. Setelah pandemi ini diharapkan mereka bisa lebih berkembang, lebih maju gitu kan. Ya, menurut aku juga sih sangat mengapresiasi sih untuk pemerintahan saat ini. Masyarakat itu turut merasakan. Maksudnya sekarang tuh masyarakat cukup bisa melihat lah gimana kehadiran negara. Nah, di akhir penghujung acara speech dari Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, beliau mengharapkan DJP, tapi kita di Perkopi juga akan turut serta berkontribusi bersama DJP nih. Kita kan sebagai mitra DJP, kita juga akan turut serta memberikan 110% kepada DJP, kepada teman-teman Indonesia dalam hal sosialisasi, edukasi. Nah, tapi yang terpenting juga dengan Konferensi Nasional Perpajakan ini, kita juga ingin menularkan cara berpikir yang kritis. Selain kritis juga sistematis, yang baik, yang mampu membangun Indonesia dari sisi perpajakan secara fundamental gitu kan. Serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Nah, makanya di Perkopi ini, karena kita kan perkumpulan konsultan praktisi perpajakan Indonesia, di mana akademisi ini termasuk dalam golongan praktisi tadi. Kita di Perkopi banyak banget akademisi yang nanti, nah tunggu nih next episode kita akan bahas bersama akademisi senior yang ada di Perkopi. Stay tune ya teman-teman. Dari Catherine sendiri sebagai generasi muda, generasi milenial, ada pesan-pesan nggak yang mau disampaikan kepada teman-teman kita semua nih? Iya, kalau dari aku sih kita sebagai generasi milenial sebaiknya turut andil ya dalam penerimaan negara supaya kan Indonesia tuh bisa membangun negara itu lebih cepat, apalagi dalam kondisi COVID saat ini. Sesuai dengan slogannya, pajak kuat Indonesia maju. Pajak kuat Indonesia maju.